Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, pertama-tama saya merasa agak kurang pede nih ya. Eh, Pak Yusman lebih pintar soal agama dari saya. Tetapi saya tidak ingin mengecewakan. Saya bukan ustadz, bukan juga ahli agama, tapi saya adalah orang yang selalu belajar sampai akhir hayat. Itulah barangkali dan ini memaksa saya untuk terus belajar dan belajar. Eh, Judul yang diberikan ini ya barangkali kita semua udah tahu lah ya kan. Apa hikmah dari apa, Idul Fitri ya. Jadi kalau saya lihat, saya sebagai akademisi tetap berpijak pada itu. Kita harus melihat konsep besarnya mana. Mana letak hikmahnya? Di mana letak fitrinya? Nah, konsep besarnya adalah menurut saya Islam itu simple. Hablum minallah dan hablum minannas. Nah ini dua konsep ini tak boleh kita pisah-pisahkan. Di situ ada dunia dan di situ ada akhirat, ya kan? Jadi uh, hablum minallah itu apa? Hablum minallah itu adalah melatih kita untuk mematuhi apa yang dilarang dan apa yang dianjurkan diperintahkan oleh Islam. Dan yang penting di sini mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini Islam memberikan waktu 1 bulan penuh namanya Ramadan. Nah, inilah apakah kita bisa memanfaatkan bulan itu atau tidak terpulang pada kita masing-masing. Bulan Ramadan kita sudah tahu bulan yang penuh ampunan, bulan yang penuh berkah. Penuh berkah apa? Ya karena di situ diberi ampunan atas segala dosa-dosa kita dengan mendekatkan diri, menjalankan ibadah, puasa, dan ibadah-ibadah lainnya yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu Ta'ala. Ya, jadi apa 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 yang kita dapat dari mendekatkan diri? Ya, sebagai manusia yang dekat dengan Allah, melatih diri kita untuk patuh dan menjalankan ibadah, menjauhi larangannya, melaksanakan perintahnya, tentulah hasilnya adalah ketenangan jiwa. Kan? Ketenangan jiwa, karena apa? Karena janji Allah. Nah ini Pak Yusman bisa memberi ayatnya ini. Janji Allah itu adalah terhapusnya dosa-dosa manusia selama menjalankan ibadah puasa. Itu ada syaratnya. Kalau kita menjalankannya dengan baik. Nah, tidak ada yang sempurna. Ya, tapi ya ada kemampuan kita untuk menjalankan itu. Itu sudah cukup. Ya, kemudian apa yang kita dapat juga? Fitri, fitriah. Fitri asal kata fitriah. Fitri itu apa? Itu adalah kesucian jiwa. Ya, ada orang mengumpamakan fitri itu ada fitriah itu adalah laksana bayi yang baru dilahirkan, bukan fisiknya,
Mana mungkin kita manusia kembali kepada bayi. Itu kan perumpamaan ya. Jadi semacam teori tabula rasa lah ya. Karena kita kembali nol, nol, zero. Betulkah itu? Itu dari Allah. Ya, silakan simak ayat-ayat dan apa namanya hukum-hukum yang ada di dalam Islam. Ya, apakah benarkah itu? Oh, kita yakin. Ya, karena itu perintah Allah. Ya, kita janji Allah kembali kepada kesucian karena terhapusnya dosa-dosa kita. Insya Allah, ya kan? Insya Allah. Tapi itu kita jalankan tentu tidak dengan mudah, ya. Kemudian dalam bulan Ramadan juga itu, walaupun itu berkaitan dengan latihan pendekatan diri kepada Allah, ada juga efeknya lain. Artinya ada semacam kepedulian sosial, katakan begitu. Apa itu? Zakat fitrah dan infak sedekah kepada kaum yang berhak, kaum duafa. Nah, itu. Jadi dan apalagi, apalagi zakat fitrah dan itu tidak cukup sampai di situ, ya. Karena akhir daripada hikmah Idul Fitri itu adalah hablu minan nas. Bagaimana kita menjaga hubungan baik dengan sesama manusia, ya. Dan ini memang mudah diucapkan, mungkin tidak semua bisa dilaksanakan. Ya. Dan saya mengambil apa poin ini penting, nah, yaitu hablum minan nas yang intinya adalah silaturahim. Ya, bagaimana kita menguatkan silaturahim dan persaudaraan kita antara sesama manusia. Nah, kemudian saya tidak hanya omong kosong, begitu kan? Omong tak ada ujungnya, tapi saya punya ini. The Power of Silaturahim. Bukunya singkat. Saya memiliki sudah lama. Sebelum saya ke Malaysia sudah saya beli. Apa artinya? Dalam buku ini disebut dikarang oleh Yusuf Abdul Salam. Dia menyebutnya the power of silaturahmi. Saya tidak membantah itu, silakan aja. Tapi saya lebih condong menggunakan silaturahim. Kenapa? Karena dalam definisi, nah ini kan ya orang akademis kan suka definisi ya. Sila atau silatu itu artinya hubungan. Ar-Rahim itu adalah kasih sayang. Kenapa? Karena itulah maka saya lebih condong menggunakan silaturahim untuk mengingati kita bahwa silaturahim ini adalah cara lain adalah mengembangkan, menghubungkan tali silaturahmi kepada sesama manusia. Kenapa demikian? Karena tidak pandang sebenarnya kita tidak pandang juga agama apapun. Manusia sama, ya kan? Kenapa sama? Itu saya sudah bahas di pertemuan silaturahmi yang lalu bahwa kita manusia hakikatnya sama. Kenapa? Karena kita berasal dari
rahim seorang ibu yang sama. Ya. Kita tidak keluar dari batu, dari pohon, ya, tahayul, tidak. Kita dilahirkan oleh seorang rahim, seorang ibu, dan tiada pandang dari suku mana, dari agama mana, sama manusia itu. Derajatnya sama. Ya. Jadi dari situlah kita tidak ada alasan kita untuk perang. Seperti itu menyalahi hakikat manusia. Kita bisa berunding, kita bisa bermusyawarah, ya. Jadi konsep-konsep itu kita manusia melupakan sehingga bumi ini cepat kiamatlah, cepat hancur. Siapa yang menghancurkan? Oleh tangan manusia itu sendiri. Jadi kalau oleh karena itu amalannya ini perlu. Bagaimana mengeratkan tali silaturahmi itu? Bagaimana? Ya, kita udah mengerjakannya, ya, saling menasehati, saling membantu, ya kan? Eh, apalagi saling, jadi bukan hanya materi, saling membantu itu, tapi nasihat, melepaskan dari stres. Nah, ini masuk pekerjaan sosial, meringankan beban penderitaan karena pikiran yang kusut. Ya. Jadi lahir batin juga, ya kan? Nah, itulah makanya konsep Islam ini adalah satu yang sangat masuk akal. Ya. Kemudian ada jadi faedahnya sebenarnya ada dua. Faedahnya silaturahmi ini adalah memberikan keuntungan berkah, ya, berkah untuk individu personal, ya. Jadi individu personal, tapi juga menjaga kerukunan masyarakat kehidupan bersama. Nah, dalam buku yang dikatakan oleh saya tadi, dia lebih condong kepada melihat silaturahmi ini sebagai modal ekonomi, ya, modal bisnis. Ya, silakan baca buku itu. Tapi dia juga memberi ruang sedikit sebagai modal sosial. Jadi ini tren baru, ya. Jadi modal ekonomi itu juga tidak cukup. Kita perlu modal ekonomi tidak akan berjalan tanpa ada modal sosial. Itu konsep yang baru. Apa itu modal sosial? Nilai-nilai kebaikan dalam masyarakat, nilai kesetiakawanan, nilai persaudaraan, nilai tolong menolong, nilai yang baik semua. Ya, yang ditopang dengan akhlak yang baik. Ya, jadi apa namanya? Saya lebih menekankan pada itu, pada modal sosial. Silaturahmi ini memberi efek pada masyarakat, pada kerukunan, pada persaudaraan, pada saling menolong sebagai modal sosial. Tanpa itu masyarakat menjadi masyarakat jahiliyah. Artinya apa? Hanya mementingkan diri sendiri, ya, serakah, ya. Dan memang pada hakikatnya manusia itu menurut sosiologi makhluk yang malang. Kenapa? Karena dia tamak dan rakus. Nah, itu diredam oleh sistem nilai, sistem budaya,
yang mumpuni, yang memberikan ajaran kepada kita, ditambah dengan agama yang memang memberikan tuntunan hidup kita. Kenapa? Karena kita hidup di dunia ini tidak terlepas dari akhirat menurut Islam. Ya. Orang bilang sementara, tapi Islam konsepnya tidak seperti itu sebenarnya. Betul sementara, ya, tetapi ya walaupun sementara dia memberikan keseimbangan, tidak tidak mengharamkan orang kaya, boleh-boleh saja, tapi harus ditanyakan pada diri kita sendiri. Kekayaan kita itu dari mana? Halal atau haram? Jangan halal haram hantam saja. Ya. Dan digunakan untuk apa? Untuk amal apa? Ya. Jadi karena ada sebagian daripada harta kita itu bukan hak kita, tapi milik masyarakat orang lain. Begitu. Ya, jadi karena kita memiliki standar nilai ketika kita berada di akhirat, karena nanti kalau kita salah berbuat baik dan buruk, itu jatuhnya ada dua tempat, apakah surga atau neraka. Tentu kita tidak ingin manusia itu ke neraka. Tapi kalau kita lihat kondisi kehidupan kita sekarang, banyak keburukan, banyak kejahatan, banyak kriminal, ya, bunuh membunuh, naudzubillah, ya. Padahal agamanya ada, tapi tidak dijalankan, ya. Tidak di dalam hati, ya, hanya dihafal dan diketahui saja, tidak diamalkan dengan baik. Nah, itu. Jadi bagaimana caranya mengatasi ini? Ya, bertahap, bertahap. Silaturahmi itu harus kita mulai dari keluarga dulu, ya kan? Suami dan istri saling maafkan, anak dan orang tua saling maafkan. Apakah semua berjalan dengan mulus? Tidak. Apalagi kalau orang tua sudah tua, ini tidak di sinilah saya lihat. Nah, di dunia lain, di Eropa. Walaupun dia punya anak, dia buang ke panti. Ya. Kita alhamdulillah, keluarga masih tempat kita bernaung setelah tua. Dan ini wajib punya. Karena apa? Anak, terutama anak kepada orang tua, itu punya juga wajib. Karena ridho orang tua, ridho Allah. Telapak kaki surga itu ada di telapak kaki. Itu hukumnya. Ya, ya siapa lagi? Ya saudara. Silaturahmi harus baik kepada saudara di keluarga besar. Sudahkah kita jalankan? Kadang ya, kadang juga tidak kan. Jadi kemudian juga yang penting di sini tetangga kita, walaupun bukan saudara. Tetangga kita itu orang yang paling dekat dalam kehidupan kita sehari. Jadi terutama saya katakan di sini, bila demikian maka perang tidak perlu, bisa berunding, konflik tidak perlu, bisa damai, kan? Dunia ini bisa damai. Dunia diciptakan untuk kehidupan yang aman, damai, tentram, sejahtera. Nah, kemudian ada ancaman bagi orang yang tidak atau memutuskan silaturahmi. Ancamannya apa? Ancamannya adalah tidak akan masuk surga bila memutuskan silaturahmi. Itu
hadis hadis uh, Bukhari Muslim, hadis Bukhari Muslim. Allah akan mensegerakan siksanya bila memutuskan silaturahmi. Jadi ini contoh yang baik. Saya rasa dalam huruf kita ini sangat baik menurut saya. Nah, di sini motornya Pak Yusman dan saya lihat, Pak Yusman itu sering bertentangan, sering berseberangan. Tapi saya bersahabat, ya. Jadi dia mampu menaklukkan hati siapapun yang berseberangan dengan beliau. Itu contoh yang baik. Saya tidak memuji-muji. Ini contoh yang paling dekat dalam hati kita masing-masing dan semua orang mengakuinya. Oleh karena itu, pesan saya yang terakhir ini, menjaga lisan kita. Jangan sampai itu menyakitkan perasaan orang lain. Kalau dalam Islam, tidak, bukan karena dia tidak berdosa. Orang kadang itu bukan sempurna. Dia bersalah, tapi ada jalan keluar, yaitu memaafkan. Memaafkan orang lain dan minta maaf. Memaafkan orang lain dan minta maaf. Pada siapa? Pada anak, pada saudara, pada istri, pada suami. Ya, jadi menghilangkan ya apa namanya uh, uh, dan kata-kata yang menyakitkan perasaan. Ya. Kalau memang kita salah, kita akui aja lah. Kita minta maaf, nggak apa. Ya. Dan ini musimnya kita minta maaf. Tapi jangan basa-basi, tulus ikhlas dari hati. Ya. Nah, jadi uh, yang kedua, rajinlah bersedekah. Karena menurut ulama-ulama, ketika kalian di alam kubur nanti minta keluar lagi. Kenapa? Bukan karena puasamu, bukan karena rajin sholatmu, tapi karena ingin bersedekah. Ya, berilah saya waktu semenit saja agar saya bisa mensedekahkan harta benda saya. Itu katanya alim ulama. Dan itu masuk akal. Dan kita juga harus pandai bersyukur dan bersabar. Bersyukur kita mendapatkan nikmat, bersabar kalau kita mendapatkan musibah. Ya, karena di balik musibah itu ada hikmah ini seperti yang kita dapat. Di balik kita menjalankan ibadah dengan segala sepenuh hati, ada hikmahnya. Kehidupan kita menjadi lebih tenang, lebih damai, dan tali persaudaraan lebih ya. Jadi yang utamanya di sini adalah mungkin setelah saya katakan, perbaikilah tutur kata kita, perbaikilah akhlak kita, akhlak yang mulia. Apa akhlak yang mulia? Akhlak yang mulia adalah menghubungkan diri dengan kebaikan. Mungkin kata orang, balaslah keburukan orang dengan kebaikan sekalipun. Astagfirullahaladzim. Itu. Dan itu saya praktekkan. Saya difitnah pun di satu perguruan tinggi, di ini, di itu. Tapi saya tetap senyum, dan akhirnya dia malu sendiri. Ya, balas kebaikan walaupun diberi keburukan. Itu prinsip hidup itu. Ya, salah satu akhlak yang mulia. Ya, jangan suka menfitnah, jangan suka mendendam, jangan suka mendolimi, karena itu hal-hal yang dilarang dan mendapat dosa-dosa yang setimpal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah kajian saya, bacaan saya.
pengetahuan saya. Dan apa yang saya katakan ini terutama ditujukan pada diri saya yang sudah sepuh, mulai tidak sempurna ya lagi, dan semoga saya dan semuanya kita bisa istiqomah. Amin. Amin, amin, Amin. amin Amin. ya rabbal alamin. Amin Mohon ya rabbal maaf alamin. atas segala kekurangan dan kesalahan. Amin ya Allah. Kesempurnaan itu ada di tangan Allah Amin. Subhanahu. Amin ya rabbal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.